Selamat malam saudaraku. Seringkali ketika mendengar istilah hamba Tuhan, pikiran kita langsung tertuju kepada pendeta atau gembala sidang sebuah gereja. Sebenarnya, setiap orang percaya, yaitu orang-orang yang telah diselamatkan di dalam Kristus, menyandang status sebagai hamba Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, kita mutlak menghambakan diri kepadanya, menjadikan Kristus sebagai Tuhan atas hidup kita sepenuhnya. Jadi, setiap manusia hanya dihadapkan pada dua pilihan, menjadi hamba Tuhan, yaitu hamba kebenaran, atau hamba iblis, yaitu hamba dosa. Waktu kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus, kita menjadi hamba kebenaran. Malam ini, kita mau menghayati panggilan Tuhan kepada setiap kita untuk menjadi hamba-Nya. Ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, pikul salib, ikutlah aku. Aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Mari kita berdoa. Malam ini Bapa, kami bersimpu di pangkuan kasih-Mu, menghayati kembali cinta kasih-Mu yang tak lekang oleh waktu. Amin. Malam itu, Yesus dan murid-muridnya makan bersama. Tak ada yang istimewa, sebab mereka biasa makan bersama. Hanya suasananya sedikit berbeda. Ada kegelisahan dalam diri Tuhan Yesus. Ya, malam itulah saatnya. Saat derita menanti di depan mata, murid-muridku, sambutlah perjamuan makan terakhirku ini. Ingatlah, inilah saatnya untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Aku berkata kepadamu, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Makanlah dan ingatlah akan pengorbanan yang menghasilkan kemenangan. Saudara, makan bersama adalah tanda persahabatan. Ada percakapan, ada tawa, ada gembira. Semua merasa bersahabat. Namun, benarkah semua saling bersahabat? Mereka sedang makan bersama. Dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia yang telah mengasihi manusia.
kami berlumuran dosa. Tuhan, sudi ampunilah kami. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Saudara, pembasuhan kaki adalah simbol kerendahan hati. Panggilan sebagai hamba menjadikan kita sebagai pribadi yang rendah hati. Maukah kita hidup dalam kerendahan hati? Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Saudara, Tuhan Yesus tidak mengambil tongkat komando untuk menggerakkan massa melakukan perlawanan. Ia mengambil barang yang sederhana dan bisa didapat untuk memberi pelayanan yang manusia enggan melakukannya. Tuhan Yesus bukan saja membasuh kaki, tetapi juga menyekanya hingga bersih. Ini adalah sebuah tindakan kasih hingga tuntas. Terkadang orang merasa terlalu terhormat untuk melakukan hal-hal yang rendah. Merasa terlalu penting untuk melakukan tugas-tugas yang kasar. Tidaklah demikian dengan Tuhan Yesus. Dia tahu
bahwa Dia adalah Tuhan segala sesuatu. Namun demikian, Dia membasuh kaki murid-muridnya. Inilah cinta kasih yang sesungguhnya. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kesudahannya. Saudara, kasih Tuhan Yesus dinyatakan pada kita hingga di akhir hayat. Tapi kasih itu tidak berhenti. Karena kasih Tuhan Yesus tak lekang oleh waktu. Kita merupakan hamba yang dipercaya Tuhan Yesus untuk menyatakan kasih-Nya. Kinilah saatnya untuk menyatakan kasih itu. Saudara, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa, ada orang yang tidak peduli dengan kehidupan orang lain. Mampukan kami, ya Roh Kudus, menjadi teladan kasih dengan menunjukkan kepedulian. Bapa, ada orang-orang yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan hidup mereka pada hari ini. Mampukan kami, ya Bapa, dan mereka yang mampu untuk membantu mereka. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ajarkanlah kami dan mampukanlah kami, ya Roh Kudus, untuk peduli dan mengasihi satu dengan yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon. Amin. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku bertelut, dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia, bagiku penyatalah kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Bapa, malam semakin larut, saatnya kami mengistirahatkan tubuh dan jiwa kami, agar besok mampu menyongsong hari baru, untuk mengenang kasih-Mu di Bukit Golgota. Ke dalam kasih-Mu kami berserah diri. Amin. Ditolongnya yang benar dan yang berbeban berat, juga orang yang sesat, kasih besar. Walau hatimu cemar, kasih-Nya lebih besar dan membuat
Kau benar, kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Wahai insan, datanglah, mari sambut kasih-Nya, ingat akan janji-Nya, kasih besar. Yesus telah memanggilmu, simak suaranya merdu, dan serahkan hatimu, kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar.